Tahukah Anda bahwa orang yang lahir dengan weton pon ternyata menyimpan rahasia besar dalam hidupnya? Ada pantangan-pantangan tertentu yang wajib dijaga. Jika dilanggar, hidup bisa terasa berat, rezeki bisa terhambat, bahkan hubungan rumah tangga pun bisa retak tanpa sebab yang jelas. Namun sebaliknya, jika pantangan ini dipahami dan dijaga, maka kehidupan orang berweton pon bisa penuh keberuntungan, selamat, dan jauh dari malapetaka. Hari ini kita akan membahas tuntas apa saja pantangan weton pon yang harus dihindari, agar hidup lebih tenang dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng rawuh para sedulur, sahabat spiritual, dan pecinta budaya Jawa yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita membahas tentang weton, primbon, tirakat, doa-doa Jawa, dan segala hal yang penuh dengan makna spiritual. Terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari bersama dapat menjadi penerang jalan hidup kita. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya mohon dukungan dari panjenengan semua. Silakan like video ini sebagai bentuk dukungan, tulis komentar pengalaman atau pendapat Anda tentang weton pon, dan tentu saja subscribe channel Kodam Sejati agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang penuh dengan ilmu dan nasihat kehidupan. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti besar bagi berkembangnya channel ini. Saya adalah pribadi yang selalu terbuka untuk menerima ilmu baru. Saya siap menerima nasihat baik untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Segala pantangan yang saya ketahui hari ini akan menjadi pengingat agar hidup saya semakin berkah, rezeki lancar, dan hati selalu tenang. Saya percaya Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi setiap langkah saya. 1. Sekilas tentang weton pon. Dalam perhitungan Jawa, pon adalah salah satu pasaran yang memiliki energi cukup kuat. Orang yang lahir di weton pon biasanya memiliki karakter keras kepala, namun berhati lembut, kuat dalam pendirian, serta punya kecenderungan spiritual yang tinggi. Namun, kelebihan ini juga datang bersama tantangan. Karena wataknya yang tegas dan emosinya yang mudah terpancing, orang pon seringkali harus belajar mengendalikan diri, dan disinilah pantangan hidup berperan sebagai pagar yang menjaga agar pemilik weton pon tetap berada di jalur yang benar dua. Pantangan dalam bicara orang pon dikenal memiliki ucapan yang berpengaruh. Sekali ia berkata, orang lain seringkali mempercayainya. Karena itu, pantangan terbesar bagi pon adalah mengumbar janji yang tidak mampu ditepati. Jika sering melanggar janji, bukan hanya kepercayaan orang lain yang hilang, tetapi energi spiritual pon pun menjadi lemah. Akibatnya, ia akan sulit dipercaya dalam urusan bisnis, rumah tangga, maupun hubungan sosial. Maka, sedulur yang lahir di weton pon harus berhati-hati dalam berbicara. Lebih baik diam daripada mengumbar janji kosong. 3. Pantangan dalam pergaulan, weton pon mudah terbawa arus suasana. Bila berkumpul dengan orang baik, pon akan menjadi lebih baik. Namun bila salah bergaul, pon bisa terjerumus dalam keburukan. Pantangan besar bagi pon adalah bergaul dengan orang yang suka menjerumuskan, suka mabuk, berjudi, atau melakukan hal-hal yang melawan norma. Jika pantangan ini dilanggar, orang pon akan mudah terbawa emosi, cepat tersulut amarah, bahkan bisa mengalami keretakan hubungan dengan orang-orang terdekat. 4. Pantangan dalam rezeki dan usaha orang pon memiliki rezeki yang cukup stabil bila ia jujur dan ikhlas. Namun, pantangan terbesar dalam usaha adalah serakah dan suka menipu. Jika seseorang berweton pon mencoba mengambil hak orang lain,
atau menipu dalam bisnis, maka rezekinya akan seret. Usahanya cepat hancur, dan uang yang didapat pun tidak akan membawa berkah. Karena itu, kunci keberhasilan PON adalah kejujuran dan kesabaran. Jangan terburu-buru ingin kaya, tapi jalani usaha dengan lurus dan halal 5. Pantangan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, orang PON seringkali punya ego yang tinggi. Ia ingin didengar dan sulit mengalah. Pantangan bagi PON adalah bersikap egois terhadap pasangan. Jika dibiarkan, rumah tangga akan dipenuhi pertengkaran, komunikasi menjadi dingin, bahkan berujung pada perpisahan. Orang PON harus belajar mengalah, mendengarkan, dan memahami perasaan pasangan. Dengan begitu, rumah tangganya akan lebih harmonis. 6. Pantangan dalam spiritualitas. Sebagai weton yang punya energi spiritual cukup besar, orang PON tidak boleh menyepelekan doa, tirakat, atau kewajiban spiritual. Jika lalai, PON mudah kehilangan perlindungan batin. Hidup terasa berat, mudah sakit, dan rezeki sulit datang. Sebaliknya, bila ia rajin menjaga doa dan laku spiritual, maka energi PON akan semakin kuat dan hidupnya penuh keberkahan. 7. Pantangan hari-hari tertentu. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir di weton PON memiliki hari-hari naas yang harus diperhatikan. Misalnya, Selasa PON atau Jumat PON sering dianggap hari yang kurang baik untuk memulai sesuatu. Pantangan bagi PON adalah memulai usaha besar, bepergian jauh, atau membuat keputusan penting di hari-hari naas tersebut. Jika dilanggar, hasilnya bisa kurang maksimal, atau justru mendatangkan kesialan. Maka sebaiknya pilih hari yang lebih baik untuk memulai langkah besar. 8. Dampak bila pantangan dilanggar. Lalu, apa yang terjadi bila pantangan-pantangan ini diabaikan? Rezeki menjadi seret dan sulit berkembang. Hubungan sosial sering bermasalah. Kesehatan pun bisa terganggu, hidup terasa berat, penuh masalah tanpa henti. Inilah sebabnya pantangan weton PON bukan sekadar mitos, tapi sebuah pengingat agar hidup lebih terarah. Cara menghindari pantangan weton PON sedulurku semua. Setelah kita membahas panjang lebar tentang pantangan yang harus dijaga oleh orang yang lahir di weton PON, tentu timbul satu pertanyaan penting, bagaimana cara kita menghindari pantangan itu? Karena sejatinya, pantangan bukanlah kutukan. Pantangan adalah pagar. Ia diciptakan bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. Sama seperti jalan raya yang diberi rambu lalu lintas. Jika kita patuh pada rambu, perjalanan akan selamat. Jika kita melanggar, risiko kecelakaan mengintai. Begitu pula dengan pantangan weton PON. Maka kali ini mari kita bahas dengan lebih mendalam. 9 cara agar sedulur weton PON bisa terhindar dari pantangan-pantangan yang merugikan. Pertama, rajinlah introspeksi diri. Orang PON punya karakter yang tegas, keras kepala, dan sering merasa benar. Karena itu, introspeksi sangat penting. Luangkan waktu setiap malam untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah hari ini aku sudah berlaku jujur? Apakah aku melukai hati orang lain dengan kata-kata atau sikapku? Dengan introspeksi, hati menjadi lebih tenang dan kita bisa segera memperbaiki kesalahan sebelum menjadi masalah besar. Kedua, jaga ucapan dan hindari janji kosong. Ingatlah, ucapan orang PON memiliki pengaruh yang besar. Sekali berbicara, orang lain mudah percaya. Tapi bila janji tidak ditepati, maka kepercayaan runtuh seketika. Cara menghindarinya sederhana, jangan terlalu mudah berkata iya atau berjanji. Katakan sesuatu yang memang benar-benar sanggup kita lakukan. Dengan begitu, hidup akan lebih ringan, dan kita terhindar dari rasa bersalah maupun penyesalan. Ketiga, pilih lingkungan dan teman yang baik. Orang PON sangat mudah terbawa arus suasana.
Jika berkumpul dengan orang-orang baik, ia akan ikut baik. Namun, bila salah pergaulan, bisa jatuh ke jurang kesesatan. Karena itu, hindari teman-teman yang suka menjerumuskan ke hal negatif. Dekatilah orang yang membawa ketenangan, memberi nasihat, dan mendorong kita untuk berkembang. Ingat, teman adalah cermin. Dengan siapa kita bergaul, begitulah kita akan terlihat. Keempat, jalani usaha dengan jujur dan lurus. Pantangan terbesar bagi PON dalam mencari rezeki adalah serakah dan menipu. Karena itu, jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ingatlah, rezeki sudah ada yang mengatur. Lebih baik hasil sedikit tapi halal, daripada banyak tapi tidak berkah. Dengan kejujuran, usaha akan bertahan lama. Sedangkan dengan tipu daya, usaha cepat hancur dan hidup menjadi sulit. Kelima, belajarlah untuk mengalah dalam rumah tangga. Orang PON cenderung egois, ingin menang sendiri. Bila ini terus dipelihara, rumah tangga akan penuh pertengkaran. Cara menghindarinya adalah dengan menurunkan ego. Ingatlah bahwa pasangan adalah teman sehidup semati, bukan lawan debat. Belajarlah untuk mendengar, memahami, dan memberi ruang bagi pasangan. Dengan begitu, rumah tangga akan harmonis, rezeki pun mengalir lancar. Keenam, jangan tinggalkan doa dan tirakat. Energi spiritual orang PON akan semakin kuat bila ia rajin berdoa dan menjaga laku batin. Sebaliknya, bila doa disepelekan, hidup terasa kosong dan lemah. Maka biasakanlah menyisihkan waktu untuk beribadah, membaca doa, atau melakukan tirakat ringan seperti puasa Senin Kamis. Ini bukan sekadar ritual, melainkan sarana untuk menjaga kekuatan batin dan perlindungan diri. Ketujuh, kenali dan hindari hari-hari naas. Dalam primbon Jawa, orang PON punya hari-hari tertentu yang dianggap kurang baik untuk memulai sesuatu, misalnya Selasa PON atau Jumat PON. Bukan berarti hari itu harus ditakuti, tapi sebaiknya kita lebih berhati-hati. Jangan memulai usaha besar atau perjalanan penting pada hari yang dianggap rawan. Pilihlah hari baik agar langkah kita lebih ringan dan hasilnya lebih berkah. Kedelapan, latih kesabaran dan kendalikan emosi. PON mudah tersulut amarah. Inilah pintu masuk banyak masalah. Cara menghindarinya adalah dengan belajar menahan diri. Saat emosi muncul, tarik napas dalam-dalam, diam sejenak, dan jangan buru-buru bicara. Ingatlah, satu kata saat marah bisa meruntuhkan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dengan kesabaran, hidup terasa lebih damai. Kesembilan, syukuri apa yang ada. Orang PON sering merasa tidak puas, ingin lebih dan lebih. Padahal, rasa serakah hanya membawa penderitaan. Karena itu, biasakanlah bersyukur. Lihatlah hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Kesehatan, keluarga, rezeki yang cukup. Dengan bersyukur, hati akan lapang dan pintu rezeki semakin terbuka lebar. Sedulurku semua, 9 cara ini adalah jalan untuk menghindari pantangan weton PON. Jika dijalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah hidup akan lebih tenang, rezeki lebih lancar, dan keluarga lebih harmonis. Ingatlah, yang mengubah hidup kita bukan pantangan itu sendiri, melainkan sikap kita dalam menjaganya. Sedulurku semua, itulah tadi pembahasan tentang pantangan weton PON. Semoga ilmu ini menjadi pengingat dan penuntun hidup kita agar lebih berhati-hati dalam melangkah. Ingat, pantangan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pagar, agar kita tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Apakah Anda lahir di weton PON? Apakah Anda pernah merasakan akibat dari pantangan ini? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan mengambil hikmah bersama. Saya dari channel Kodam Sejati mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang
dan membawa manfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.